Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Wulandari. Saya akan mempresentasikan tentang deret kuasa dan definisi fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan menggunakan metode reduce and absurdum, metode kontraposisi bisa juga dengan induksi matematika. Fungsi pembangkit layaknya sebuah jembatan yang menghubungkan matematika diskrit dan kontinu, khususnya pada teori variabel kompleks. Metode fungsi pembangkit ini berakal dari karya Demave tahun 1720, dikembangkan oleh Euler pada tahun 1743 untuk memecahkan masalah partisi. Kemudian pada akhir abad 18 dan awal abad 19, secara intensif dipakai oleh Leibniz sehubungan dengan teori probabilitas. Ada dua poin penting dalam pembahasan kali ini, yaitu pertama deret kuasa dan definisi fungsi pembangkit. Pengertian deret kuasa. Deret kuasa adalah sebuah deret tak berhingga yang disimbolkan dengan sigma dengan batas bawah n sama dengan 0 dan batas atas infinity an x pangkat n. Bila ada bilangan positif r sedemikian hingga deret kuasa ini konvergen untuk setiap x dengan harga mutlak x kurang dari r, maka r disebut radius konvergensi. Ada kalanya suatu deret kuasa tidak konvergen untuk semua nilai x dengan syarat x tidak sama dengan 0, dan deret tersebut dinamakan deret yang divergen. Kita masuk kepada teorema. Jika f mempunyai perluasan deret kuasa di titik C, yaitu jika fx sama dengan sigma dengan batas bawah k sama dengan 0 dan batas atas infinity ak dikali x min c pangkat k untuk harga mutlak x min c kurang dari r, maka koefisiennya dapat dinyatakan dalam rumus an sama dengan f turunan ke n di titik C per n faktorial dengan mensubstitusikan kembali an pada rumus deret di atas. Jika f mempunyai perluasan deret kuasa di titik C, maka fx dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan sigma dengan batas bawah k sama dengan 0 dan batas atas infinity f turunan ke n di titik C per n faktorial dikali x min c pangkat n. Maka kita peroleh fx sama dengan fc plus f turunan pertama c per 1 faktorial dikali x min c plus f turunan kedua c per 2 faktorial kali x min c pangkat 2 plus f turunan ketiga c per 3 faktorial kali x min c pangkat 3. Dengan deret ini dikenal dengan sebutan deret Taylor dari fungsi f di titik C. Khusus untuk nilai C sama dengan 0, kita peroleh deret Maclaurin, yaitu fx sama dengan sigma dengan batas bawah k sama dengan 0 dan batas atas infinity 1 per k faktorial kali f turunan ke k x pangkat k sama dengan f0 plus f turunan pertama 0x plus 1 per 2 faktorial f turunan kedua 0x pangkat 2 plus 1 per 3 faktorial f turunan ketiga 0x pangkat 3. Kita langsung masuk ke contoh soal. Untuk memahami materi sebelumnya, misalkan akan diuraikan fungsi epsilon x menjadi suatu deret Maclaurin. Bagaimana bentuk deret tersebut? Langsung penyelesaiannya kita masukkan fx sama dengan epsilon x dan diferensialkan, maka kita temukan bahwa f turunan pertama x sama dengan epsilon x dan f turunan kedua x sama dengan epsilon pangkat x, maka kita temukan bahwa f turunan ke nx sama dengan epsilon pangkat x. Bila x sama dengan 0, kita peroleh f0 sama dengan epsilon pangkat 0 sama dengan 1. Maka seterusnya kita akan menemukan bahwa f turunan ke n 0 sama dengan epsilon pangkat 0 sama dengan 1. Maka kita peroleh deret Maclaurin tersebut berubah menjadi deret berikut, yaitu 1 plus x plus
X pangkat 2 per 1 kali 2 plus X pangkat 3 per 1 kali 2 kali 3 sehingga ke Xn per 1 kali 2 kali 3 hingga ke N. Sehingga epsilon pangkat X sama dengan sigma dengan batas bawah N sama dengan 0 dan batas atas infinity 1 per N faktorial dikali X pangkat N sama dengan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial hingga Xn per N faktorial untuk harga mutlak X kurang dari 1. Kita masuk ke definisi fungsi pembangkit. Diberikan barisan bilangan S, yaitu barisan berhingga atau tak berhingga, dengan simbol A0, A1 hingga ke AN. Kita dapat mendefinisikan bentuk fungsi pembangkit biasa, FPB, serta fungsi pembangkit eksponensial, FPE. Yang pertama yaitu fungsi pembangkit biasa atau FPB. Fungsi pembangkit biasa dari AN dengan AN sama dengan A0, A1, A2, dan seterusnya dapat didefinisikan menjadi GX sama dengan A0 plus A1 kali X pangkat 1 plus A2 kali X pangkat 2 plus X A3 kali X pangkat 3, atau kita rumuskan dengan GX sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 0 dan batas atas infinity AI kali X pangkat I. Yang kedua, fungsi pembangkit eksponensial atau FPI. Fungsi pembangkit eksponensial dari AN dengan AN sama dengan A0, A1, A2 dapat didefinisikan menjadi PX sama dengan sigma I sama dengan 0 dengan batas atas infinity AI dikali X pangkat I per I faktorial sama dengan A0 plus A1 kali X plus A2 kali X pangkat 2 per 2 faktorial plus A3 per X pangkat 3 per 3 faktorial. Kita masuk pada contoh soal, di mana Px sama dengan epsilon pangkat X sama dengan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, atau fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, 1, 1, 1. Yang kedua, tulislah bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan berikut. A yaitu 0,0, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial. Yang B 0,2, 4, 6 hingga AN. Kita akan menyelesaikan yang pertama yaitu A, di mana kita rumuskan menjadi Px sama dengan 1 per 2 faktorial kali X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial kali X pangkat 3 ditambah 1 per 4 faktorial kali X pangkat 4. Sehingga kita peroleh 1 plus X plus 1 per 2 faktorial kali X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial kali X pangkat 3 ditambah 1 per 4 faktorial kali X pangkat 4 min X min 1. Maka kita peroleh epsilon X min X min 1. Untuk yang B, kita peroleh PE sama dengan 2X plus 4X pangkat 2 plus 6X pangkat 3 hingga 2N X pangkat N. Maka sama dengan 2X dikali 1 plus 2X tambah 3X pangkat 2 hingga ke N X pangkat N min 1. Untuk harga mutlak X kurang dari 1 diperoleh Px sama dengan 2 per 1 min X kuadrat. Kesimpulannya yaitu deret kuasa didefinisikan sebagai deret tak berhingga yang berbentuk deret kuasa
selalu konvergen untuk setiap bilangan positif R. Fungsi pembangkit merupakan salah satu metode handal yang dapat dalam matematika karena mampu menjelaskan permasalahan rumit menjadi lebih sederhana, terutama dalam hal menyelesaikan permasalahan dalam bidang kombinatorik. Fungsi pembangkit dapat dianggap sebagai sebuah jembatan yang berhubungan antara matematika diskrit dan matematika kontinu. Hal ini terlihat dari penggunaan kalkulus dalam memecahkan beberapa masalah. Untuk lebih memahami bahasan sebelumnya, silahkan mencoba latihan soal. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.